karena sore ini kita masih bersama dengan dua tamu yang hari ini memang kita sengaja memperkenalkan Putri Jogja di Tok Tok sore-sore Gayeng Obrolane. Kita juga happy dan juga bangga Sangaji TV, Radio Kota Perak menjadi sebuah hal yang melaunch untuk first besok launchnya di hari Sabtu. Betul. Ada juga sebuah aplikasi terbaru adalah Putri Jogja, Pusat Data Industri Pariwisata Kota Jogja. Sip, betul sekali. Kita juga semakin bangga. Ya. Itu juga tadi kalau juga Ibu Jessa sudah ngobrol masalah juga beberapa awalan. Betul. Di awal beberapa fiturnya, terus juga tadi ada beberapa tutorialnya. Oke. Sampai juga di materi-materi kontennya. Yes. Hingga sampai ke, oh ya benar karena tentang pemetaan nih. Betul. Isinya tentang industri bagaimana dari perhotelan, hotel, resto, kuliner. Bahkan yang ternyata, oleh-oleh yang terakhir. datanya ya juga ternyata sama timnya Pak Ernadi nih. Betul. Iya. Bapak, berarti juga mungkin banyak di antara keluarga Jogja kita yang sekarang semakin penasaran nih. Orang bilang, pepatah mengatakan tak kenal maka Tak kenyang. apa? Tak kenal maka tak kenyang, Mas. Oh, karena kuliner. Karena kuliner. Gitu aja, Mas, ya. Sebelum kita ke data lagi, Bapak, ini data terbaru dari pemetaan Pak Ernadi. Warung kecil tapi yang lagi viral di mana, Pak? Siapa tahu ini yang lagi nonton dapat FYP nih dari Tok Tok sore-sore. Penemuan mutiara di Yogyakarta ini ada yang sedang viral gitu. Misalnya warung kecil tapi yang antrean panjang itu di mana, Pak Ernadi? Warung kecil viral itu salah satunya ada di Kulon Progo juga. Kulon Progo. Ya. Oke. Di Kulon Progo itu tempatnya itu agak masuk gitu. Kita jalannya di pinggir selokan. Mataram selokan. Apa ya itu ya? Tapi ternyata laris. Laris banget. Jualan apa, Pak? Non sewu. Itu angkringan modern namanya. Ya. Kalau di skupkan kita persempit lagi misalnya di area Kota Jogja. Kalau Kota Jogja itu apa ya? Kota Baru misalnya? Kota Baru itu Mbak Yanti itu yang jelas. Itu kalau orang Jogja mungkin sudah sangat kenal. Kenal banget Tapi itu. Kalau orang luar Jogja itu mungkin penasaran. Siapakah Mbak Seperti Yanti? Itu pertanyaan gitu, bener. Menunya apa sih, Pak R? Nah itu ada di ada. Putri Jogja tadi. Ada di Putri Jogja Mbak informasinya. Yanti, itu nanti ada klik. Silakan. Ada, langsung iya, dapet. betul. Oh, telur kalau nggak salah. Iya, telur memang dari itu kan? Jogja. Telurnya Mbak Yanti. Maaf. Maksudnya bukan. Menu telurnya Mbak Yanti. Mohon maaf. Harus lengkap. Oh iya. Telur menunya Mbak Yanti. Ada nih. Iya. Oke. Artinya itu tadi data itu lengkap. Artinya nanti kita bisa browsing atau mencari Mbak Yanti misalnya. Oke. Itu nanti di sana akan ada deskripsinya gitu. Terus bagaimana untuk timnya Bapak untuk juga melakukan pemetaannya atau juga seperti apa, silakan. Jadi gini, mungkin sebelum sampai ke data peta itu paling tidak kemarin latar belakangnya itu sekarang masyarakat Indonesia itu sudah map oriented, ya. Map oriented, betul, iya kan? setuju. Artinya bahkan anak kecil, kemudian anak-anak muda, sampai orang tua itu sudah HP itu pasti ada aplikasi mapnya. Betul. Kita mau mencari sesuatu tempat dan sebagainya, cukup tergantung, kita menggunakan udah itu. cukup dengan nah kalau dulu Mas, kalau dulu kita mau nyari suatu tempat, kita kan pasti tanya sama ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya. Ancer-ancernya apa? Gitu. Nanti pasti kan gini. Pokoknya ini lurus saja Mas. Nanti pertigaan ketiga ngalor. Loh, itu kan lurus. Itu kan juga sudah menggunakan GPS itu. Itu lah. Itu GPS kayak gitu. apa sih katanya? Gunakan penduduk setempat. Aku ya kayak golek. Ya, Mas, yang tahu ngalor ngidul ngetan ngulon itu kan cuma orang Jawa dan Jogja. Iya benar. Karena itu sekarang sudah map oriented. Nah, kita dukung. Artinya informasi-informasi itu tidak hanya berupa tabel, tetapi spasial, artinya peta. Itu sudah di dalam peta. Nah, yang artinya tidak artinya orang itu bisa baca begitu aja. Iya, tidak hanya membaca tekstual, tetapi dan sekarang yaitu tadi setiap di jalan itu orang boncengan, anak muda dan sebagainya, baca HP atau lihat HP itu pasti peta itu. Iya benar. Iya kan? Artinya, teman-teman ojek online terbantu sekali dengan mapnya itu ya Pak ya. Terbantu. Betul. Nah dari situ kan akhirnya berarti sekarang database untuk pariwisata di Kota Jogja itu harus berbase map, artinya berbasis peta kan gitu. Nah, ini data-data yang kita dapatkan itu kolaborasi dari beberapa instansi atau OPD. Yang pertama itu adalah dari BPKAD.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Itu terkait dengan retribusi karena semua pelaku usaha baik kecil maupun sedang menengah itu semuanya kan target retribusi sehingga di sana ada data-datanya. Yang kedua dari DPMPTSP, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintu. Kenapa satu pintu, Mas? Soalnya untuk menghindari yang negatif. Oh iya benar, keren. Kalau dulu kan satu atap, Mas. Ya. Pintunya masih bisa pintunya masih banyak. Gitu. Pintunya masih Jadi banyak. sekarang satu pintu saja. Satu pintu aja. Artinya itu sudah Susuan nggak itu jawabannya? Enggak. Dijaga satpam, Mas. Dijaga. Ada. Ini gini, Ada. Yang ketiga dari Dinas Pariwisata sendiri. Nah, ini. Jadi dari ketiga sumber itu kita kolaborasi, kita cari data yang paling lengkap gitu. Karena itu tadi termasuk dari data-data alamat gitu, karena kita tidak mau harus mendatangi tempat usaha tersebut, kita ambil koordinatnya. Betul nah, itu sehingga bisa dipetakan di sini. Seperti itu sebenarnya. Iya. Dapat informasi dari beberapa yang disebutkan tadi Bapak. Betul. Datang ke tempatnya. Nih, ujian guyu loh. Kamu nggak usah sok pandai. Sebelah aja. Sumber. Aku kalau ngomong gitu, Bu. Ya karena kecepatan gitu loh, Bu. Coba lidahnya. Oh, bercabang. Malah koyo nggak ada, Le. Dikumpulkan, kemudian datang, cari koordinatnya, baru masuk ke map. Langkahnya seperti itu. Berarti tadi yang sudah teraplikasikan di tempatnya Ibu Cesa, sedetailnya mapnya ada semuanya berarti. Ini matching. Itulah artinya gini, Mas. Dari data ketiga OPD tadi, perlu kita validasi dulu. Nah, validasinya yaitu kita datang ke lokasi usaha, ke tempat itu, apakah itu warung, kemudian resto dan sebagainya. Kita temukan banyak sekali seperti tadi yang disampaikan Bu Cesa, ternyata banyak yang sudah tutup. Ada yang sudah nggak buka lagi. Walaupun di daftar itu masih ada, tetapi ternyata di sana sudah tidak kita berusaha. Kita tanya tukang beca, kita tanya penduduk setempat, itu memang sudah tidak beroperasi. Gitu. Bahkan ini baik dari hotel, restoran, warung makan, bahkan spa dan sebagainya, itu juga terjadi seperti itu. Sehingga data-data yang kita munculkan di dalam Putri Jogja ini, insya Allah itu data valid. Karena sudah karena sudah ada gitu kan? Ada validasi, kita datang ke lapangan. Nah, data ini tidak hanya berhenti untuk tahun ini saja. Data itu kan pasti akan selalu terupdate, gitu, sehingga nanti teman-teman dari Dinas Pariwisata yang akan melakukan updating tersebut. Nah, ini tampilan geoportal. Jadi hasil dari pemetaan tadi, hasil dari pemetaan tadi tidak hanya untuk aplikasi Putri Jogja, tapi juga kita masukkan di dalam geoportal. Jadi geoportal itu adalah salah satu situs atau webnya Kota Yogyakarta yang diisi oleh semua OPD. OPD tapi berbasis peta, Mas. Artinya harus berbasis peta, berbasis sebaran dan sebagainya. Nah, ini masing-masing OPD itu memberikan file atau hasil ke geoportal pengelola, kemudian nanti akan diupload di situ. Ini informasinya hampir sama dengan yang tadi. Itu jadi sebaran hotel itu kita klik nanti ada informasinya itu. Jadi kalau geoportal ini aplikasi tersendiri yang dibuat oleh Pemkot Jogja. Gitu. Pemkot juga, ini Pemkot Jogja. Betul. Nah, sebelum kita lakukan pendataan ini oleh Bu Cesar, ini Dinas Pariwisata, mohon maaf, masih nol. Belum ada kontribusi ke dalam geoportal. Tetapi begitu Bu Cesar mempunyai program pemetaan, sekarang sudah ada 11. Luar biasa 11 UJP, usaha jasa pariwisata yang masuk di dalam geoportal. Artinya itu baru. Nanti kan bisa bertambah juga kan? Bisa bertambah. Jadi mungkin sedikit menambahkan untuk yang geoportal ini kita masukkan ke dalam aplikasinya pemerintah Kota Jogja, yaitu Jogja Smart Service. Ini kan JSS itu sudah terkenal gitu sebagai aplikasi pemerintah kota. Di situ banyak sekali menu. Nah, ini kita masukkan karena memang penggunanya itu cukup banyak untuk dailynya, untuk hariannya gitu. Nanti mau dicari sana mungkin iseng-iseng ngetik
pariwisata di situ kita sudah banyak di kami sudah banyak di sana ada kampung wisata, ada mungkin menu-menu pariwisata yang lainnya, destinasi gitu ya. Termasuk juga nanti kami sebutkan untuk usaha jasa pariwisatanya itu ya untuk memeriahkan di sana sehingga orang kalau umpamanya katakanlah masuk ke JSS gitu ternyata di situ juga sudah ada usaha pariwisatanya sehingga mungkin kita memperbanyak orang-orang itu supaya bisa mengakses industri pariwisata kalau kita yang punya sendiri dan juga ada di laman resminya pemerintah kota gitu. Kalau ini udah lama memang sudah lama di launch ya Bu ya? Kalau JSS-nya sudah JSS-nya sudah lama cuma yang untuk geoportalnya ini tahun kemarin tuh Pak Her baru menyempurnakan hotel, yang tahun sekarang ini kita sudah lakukan semuanya. Gitu. Jadi lengkap begitu maksudnya. Oke. Berarti ini bisa dipastikan Ibu, walaupun Sabtu besok kita juga baru launch, tapi sekarang pun kita sudah bisa mulai mengakses dan juga kita juga, bro. Ini one stop information center banget, makanya kan Putri kan pusat data industri pariwisata Kota Jogja. Nice. Berarti juga kita kayaknya gadgetnya sudah mulai cari-cari tentang Putri Jogja nih. Halo pariwisata. Oh kamu teknologi baru gitu? Teknologi kita langsung ngomong gitu langsung terketing diri sendiri. Mohon maaf ketinggalan zaman. Coba kamu kayak apa sih? Kamu tadi kalau mencari. Halo pariwisata. Oh. Begitu. Kamu gimana? Ibu kan maaf ya, kepala bidang industri di Dinas Pariwisata Kota Jogja. Betul. Langsung muncul. Ini dideketin siapapun, langsung ketik Dinas Pariwisata Kota Jogja. Beliau tuh langsung muncul, deket-deket. Ini ada sensornya. Saya punya QR. Coba deket sama Pak Hernadi. Hengi. Nah ini adalah tampilan-tampilan yang luar biasa. Tapi habis ini, tadi Ibu sudah menjelaskan, Pak Hernadi juga sudah menjelaskan, Bu Tessa sama Pak Hernadi, habis ini kita ajak ngobrol dan bermain-main broku nantinya. Oke, siap, setuju. Tetap kita bersama di Tok Tok sore-sore, Gayeng Obrolane.